Pun sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kus. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sum. Alhamdulillah sehat, Bu. Kabar Bu Sum pada malam ini gimana, Bu? Alhamdulillah pada malam hari ini saya juga sehat. Semoga Allah selalu melimpahkan nikmat sehat, juga dapat rezeki lancar yang sudah seharusnya patut kita syukuri bersama ya Pak Kus. Baik, Bu, alhamdulillah juga seperti itu. Begini Pak Kus, pada kesempatan kali ini saya selaku observer atau pengamat akan melihat proses coaching yang akan Bapak lakukan dengan diri. Sebelum melakukan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Kus terlebih dahulu. Saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian untuk proses coaching nanti. Nah, pada coaching nanti, Put dan Peci akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Misalkan apakah proses coaching nanti sudah sesuai dengan alur peta, terus bagaimana Pak Kus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan bagaimana Peci menanggapi pertanyaan dari dirinya. Nah, untuk pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan Pak Kus, kompetensi apa yang ingin Pak Kus kembangkan pada coaching kali ini? Baik, Bu. Yaitu kompetensi yang saya kembangkan tentunya ada 3, yaitu kehadiran penuh atau present, mendengar aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang Pak Kus kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Begini Bu, yaitu kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ingin mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kalau begitu baik Pak Kus. Untuk pertanyaan yang terakhir Pak Kus, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Kus dalam proses coaching kali ini? Yaitu ini Bu, saya ingin mengembangkan yaitu coaching saya segera menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Kalau begitu sekian dulu Pak Kus untuk observasi kali ini. Silakan Pak Kus melakukan proses coaching bersama dengan Peci. Baik Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama Pak Kus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Win untuk malam hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak. Cuman agak sedikit ada yang mengganggu di pikiran saya Pak. Terkait kemarin yang saya sampaikan kepada Pak Kus tentang pembelajaran di kelas saya. Baik Bu, seperti itu Bu Win. Pantesan kok kelihatan agak sedikit kurang ceria, murung seperti itu Bu Win. Iya Pak Kus, karena ya itu tadi memikirkan pembelajaran di kelas yang kurang melibatkan siswa. Ya, baiklah Bu. Kalau gitu kita sesuai yang sudah kita diskusikan kemarin. Ya Bu, yaitu karena kebetulan malam ini ada waktu luang, ini nanti kita lakukan kegiatan coaching seperti itu ya Bu? Iya Pak, malam ini kita melakukan coaching karena kemarin kita sudah janjian, saya ingin bantuan dari jenengan yang dimana biar saya menemukan solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi Pak. Baik Bu, untuk kegiatan coaching malam hari ini nanti, mohon maaf ya Bu, kalau kita laksanakan
hanya kurang lebih waktu 15 menit sampai 20 menit, itu gimana Bu? Karena kebetulan malam hari ini ada agenda lain Bu. Iya Pak, sepertinya waktu 15 menit cukup untuk melaksanakan coaching malam ini. Ya, baik Bu. Kalau seperti itu, sebenarnya kemarin sudah sedikit ada cerita ya, tapi untuk sekarang Ibu apa bisa menjelaskan topik yang lebih jelas, sehingga ini nanti untuk percakapan kita bisa fokus pada satu topik saja. Mungkin Ibu bisa menjelaskan. Terkait dengan kegiatan coaching malam ini, topiknya seperti ini Pak, bahwa dalam pembelajaran biasanya saya itu menggunakan metode ceramah dan diskusi kelompok. Tapi sepertinya banyak siswa yang masih pasif dan tidak terlalu aktif, Pak. Tidak terlalu aktif dalam bertanya ataupun berdiskusi. Saya khawatir, Pak, mereka kurang paham materi yang saya sampaikan. Oh, seperti itu ya Bu. Kemudian apa yang Ibu inginkan dari kegiatan percakapan atau sharing pada malam hari ini Bu? Ya, yang ingin saya dapatkan adalah saya bisa menemukan solusi tentang bagaimana menangani dari permasalahan pembelajaran saya ini, sehingga nanti siswa itu bisa menjadi lebih aktif dan terlibat dalam pembelajaran, begitu Pak. Baik, berarti Bu Win sudah punya rencana aksinya yang bagus dan luar biasa Bu Win. Ya gini Bu, selanjutnya itu tadi Ibu sudah mempunyai keinginan. Apa yang Bu Win dapatkan dari percakapan tadi, kemudian tolong Bu Win bisa ceritakan secara lebih rinci seperti apa situasi yang Ibu sedang hadapi pada saat ini Bu. Begini Pak, situasinya bahwa dalam pembelajaran biasanya saya itu menggunakan metode ceramah dan diskusi kelompok. Tapi sepertinya banyak siswa yang masih pasif dan tidak terlalu aktif dalam bertanya ataupun berdiskusi. Sehingga anak itu merasa jenuh dengan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Seperti itu, Pak. Oh, seperti itu. Jadi, seperti saya lihat Ibu bahwa banyak siswa yang tampak pasif selama pembelajaran. Dan saya khawatir mereka tidak sepenuhnya memahami materi. Kemudian apakah Ibu sudah mengetahui apa penyebab siswa tampak pasif selama kegiatan pembelajaran tersebut? Ya terkait dengan identifikasinya, mengapa siswa tersebut tampak pasif selama pembelajaran, kemarin saya sempat menanyakan langsung Pak kepada siswa, mengapa pembelajaran yang saya gunakan itu anak masih kurang aktif. Ternyata metode yang saya gunakan itu metode ceramah yang terlalu dominan, Pak. Sehingga mereka merasa hanya perlu mendengarkan dan diskusinya pun kurang terstruktur. Sehingga tidak semua siswa ikut terlibat dalam pembelajaran, Pak. Baik, bagus berarti Ibu sudah mengidentifikasi secara langsung pada peserta didik. Dengan setelah dilaksanakan identifikasi tadi dari permasalahan siswa itu tadi, menurut Ibu saat ini berada di posisi tingkat skala berapa ya Bu? Jika nilainya itu 1 sampai 10. Dan kemudian nantinya Ibu mengharapkan
siswa itu mendapatkan nilai dalam skala angka berapa kalau skala 1 sampai 10 tersebut? Untuk sekarang ini memang Pak, posisinya siswa itu masih pasif dan kurang aktif. Kalau secara nilai skala dari 1 sampai 10, kira-kira anak itu di skala 6 sampai 7, Pak. Nah, nantinya saya harapkan anak ini bisa meningkatkan ke nilai skala 9. Begitu. Sudah luar biasa pencapaian dan juga punya harapan yang luar biasa juga untuk mencapai maksimal. Tetap semangat ya Bu untuk mencapai yang maksimal itu tadi. Selanjutnya untuk mencapai skala yang Ibu inginkan tadi, tentu ada tindakan apa yang Ibu lakukan untuk memperbaiki dalam metode pembelajaran yang bisa melibatkan semua murid. Iya, Pak. Saya akan mencoba membuat anak itu senang dulu. Kemudian saya akan menggunakan metode pembelajaran yang menarik seperti pembelajaran berbasis proyek, project based learning, dan pembelajaran kooperatif, Pak. Ya, mungkin dengan metode berbasis proyek ini siswa bisa lebih mandiri dan kreatif, sementara dalam pembelajaran kooperatif saya bisa membagi peran sehingga setiap siswa itu aktif, Pak. Mungkin saya bisa mulai dengan proyek kecil untuk menguji metode ini. Selanjutnya saya juga akan berkolaborasi dengan rekan guru dan juga ibu kepala sekolah, Pak. Begitu. Baik, itu ide yang sangat luar biasa dan bagus Bu Win. Bagaimana kalau kita buat rencana kecil untuk mencoba metode yang tadi disampaikan Bu Win tadi, itu misalnya tadi Bu Win menyampaikan proyek apa bisa dijalankan, atau bagaimana Ibu akan memfasilitasi diskusi kooperatif tersebut. Iya, Pak Kus. Saya berpikir untuk membuat proyek sederhana terkait topik pelajaran minggu depan. Siswa bisa bekerja dalam kelompok kecil dan berani berbicara di depan teman-temannya. Dan saya juga akan memastikan setiap anggota kelompok punya peran yang jelas. Seperti itu, Pak Kus. Bagus, langkah yang bagus sekali Bu. Jadi Ibu akan mencoba metode proyek sederhana dengan pembagian peran yang jelas dalam kelompok. Kemudian kapan Bu Win untuk merencanakan atau memulainya? Mungkin minggu depan, Pak. Saya akan mulai dengan topik baru. Saya rasa ini waktu yang tepat untuk mencobanya, Pak. Bagus. Nah, kemudian untuk melakukan rencana yang sudah Ibu rancang tadi, yaitu siapa yang ingin Ibu minta tolong atau dukungan supaya rencana yang sudah terencana secara baik dan rinci itu dapat terlaksana dengan baik. Yang saya minta dukungan yang pasti itu dari pihak sekolah, Pak. Yaitu dari Ibu Kepala Sekolah, rekan guru, dan juga orang tua wali murid, Pak. Baik, dengan luar biasa Bu, dengan kita berkolaborasi, bekerja sama dengan berbagai pihak, tentu saja kegiatan itu akan bisa berjalan. Nah, Bu Win, dari percakapan kita dari awal sampai saat ini, apa yang bisa Ibu simpulkan dari sharing kita pada malam hari ini?
Oh iya Pak Kus, kesimpulan yang saya dapatkan dari percakapan kita dari awal tadi hingga eh, saat ini yang pastinya awal-awal tadi saya merasa bimbang, bingung dan juga eh, resah dan gelisah Pak, eh, untuk mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini. Dan setelah saya sharing bersama Pak Kus, sepertinya saya mendapat pencerahan bagaimana saya harus bertindak dan bagaimana eh, langkah-langkah yang harus saya lakukan untuk masalah yang saya hadapi ini. Baik Bu Win, alhamdulillah kalau seperti itu yang dirasakan Bu Win dengan kita berbincang-bincang, kita sharing pada malam hari ini. Kami menyampaikan tetap semangat ya Bu dalam kegiatan yang telah Ibu laksanakan, Ibu rencanakan, Ibu susun dapat terlaksana dengan baik dan lancar, dan mohon maaf mungkin karena perbincangan atau sharing kita malam hari ini hanya waktu yang sangat singkat sekali, yaitu kurang lebih 20 menit. Jadi mempunyai jadwal, mohon maaf karena saya ada agenda lain ya Bu Win. Iya Pak Kus, enggak apa-apa. Saya juga terima kasih atas bantuannya dan jenengan sudah meluangkan waktunya untuk bisa sharing bersama saya, Pak. Ya, baik Bu, sama-sama juga. Yaitu sekali lagi mohon maaf karena saya ada agenda lain. Saya undur diri ya Bu. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Tadi praobservasi Pak Kus. Sekarang pasca observasi. Nah, tadi Pak Kus sudah melakukan coaching dengan Bu Win. Saya ingin menggali lagi tentang apa saja yang Pak Kus dapat dari proses coaching tadi. Terus apa saja yang sudah Pak Kus lakukan selama coaching terkait indikator yang pencapaian yang diinginkan. Baik Bu, dari coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur theta, menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa mempengaruhi coach untuk menceritakan permasalahannya dan juga sudah bisa menemukan solusinya. Oke. Baiklah Pak Kus, tadi setelah saya amati proses coaching yang sudah dilakukan berjalan dengan baik dan proses alur sudah sesuai dengan alur theta dan juga Pak Kus sudah menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga coach bisa menemukan alternatif pemetaan atas masalahnya. Serta coaching tersebut sudah sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian begini Pak Kus, kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari proses coaching yang baru saja dilakukan oleh Pak Kus? Baik Bu, yaitu kompetensi yang bisa saya dapatkan setelah kita melaksanakan coaching tadi, yaitu kompetensi yang ingin saya lakukan, itu saya ingin memahami dan mendalami alur theta lagi Bu, supaya nanti pada saat coaching di berikutnya akan lebih baik lagi Bu. Ya, luar biasa sekali Pak Kus bahwa Pak Kus akan mendalami lagi terkait alur theta sehingga lebih baik lagi sesuai harapan kedepannya ya Pak Kus. Dan saya sekali lagi mengucapkan beribu-ribu terima kasih pada Pak Kus atas kesempatan yang baik ini dan bisa menjadi ajang silaturahmi walaupun tempat dunia maya Pak Kus ya, saling berbagi informasi, pengalaman yang luar biasa dan sampai jumpa di lain waktu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, saya juga terima kasih banyak kepada Ibu yang sudah meluangkan waktunya sehingga saya bisa melaksanakan coaching dengan Bu Win dengan berjalan lancar dan juga mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.